Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Akbar SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Baik, kami dari kelompok 2 diawali oleh saya Karina. Kami akan membahas tentang bela negara. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, pengertian bela negara, yang kedua, unsur dasar bela negara, yang ketiga, fungsi bela negara, yang keempat, konsep bela negara, yang kelima, manfaat bela negara, serta yang keenam, penyebab lemahnya kesadaran bela negara. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yakni pengertian bela negara. Pengertian bela negara dibagi menjadi 2, yakni pengertian bela negara secara umum dan pengertian bela negara menurut para ahli. Pengertian bela negara secara umum ialah sikap dan tindakan masyarakat yang teratur, menyeluruhi, dan terpadu yang dilandasi atas kecintaan terhadap tanah air. Sedangkan bela negara menurut para ahli, yakni yang pertama, menurut Sunarso, bela negara memiliki 4 esensi yang perlu dibela, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Darji Darmodihardjo, bela negara ialah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan dan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Ketiga, menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, poin yang kedua yang akan kami bahas ialah unsur dasar bela negara. Unsur dasar bela negara terdiri dari 4, yakni yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, yang ketiga, yakin bahwa Pancasila adalah ideologi negara, dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu fungsi bela negara. Yang pertama itu mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Maksudnya adalah untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara melalui upaya pertahanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi dalam militer maupun upaya sipil untuk mengatasi ancaman internal dan eksternal. Yang kedua, yaitu menjaga keutuhan wilayah negara. Maksud dari menjaga keutuhan wilayah negara ini yaitu dengan melibatkan upaya untuk melindungi batas-batas teritorial negara dari potensi ancaman atau invasi. Ini mencakup penguatan pertahanan militer, pengawasan perbatasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keamanan wilayah. Yang ketiga, yaitu kewajiban setiap warga negara. Maksudnya yaitu setiap warga negara harus membangun kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap negara. Ini mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga keamanan dan ketertiban, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kesadaran dan kewajiban ini menjadi dasar bagi stabilitas dan kemajuan negara. Keempat, yaitu panggilan sejarah, menjadi panggilan sejarah. Maksudnya dari
menjadi panggilan sejarah ini yaitu mencakup peran warga negara dalam melestarikan dan menghargai sejarah nasional. Ini melibatkan pelestarian warisan budaya, nilai-nilai sejarah, serta peringatan terhadap peristiwa bersejarah. Dengan memahami menghargai sejarah, masyarakat dapat membangun identitas nasional yang kuat, menghindari kesalahan masa lalu, dan meresapi semangat patriotisme untuk mendorong kebersamaan. Baik, konsep bela negara. Konsep bela negara terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, bela negara secara fisik, yakni menggunakan kekuatan fisik seperti TNI, Polri, penduduk sipil. Dalam konteks fisik, TNI dan Polri memiliki peran khusus dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Penduduk sipil dapat berkontribusi dan mematuhi hukum, melaporkan kegiatan mencurigakan, serta berpartisipasi dalam pelatihan atau program keamanan sipil yang ditetapkan pemerintah. Dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Datuk Rama Palu, juga terdapat anggota bela negara secara fisik, yakni Menwa atau Resimen Mahasiswa. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Contohnya, 1. Belajar bersungguh-sungguh. Bela negara non-fisik dalam aspek belajar bersungguh-sungguh mencakup kewajiban setiap warga negara untuk meningkatkan diri melalui pendidikan. Ini melibatkan semangat belajar, mengembangkan keterampilan, dan mengajar pengetahuan guna memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara. 2. Mencintai produk dalam negeri. Bela negara non-fisik dalam aspek mencintai produk dalam negeri melibatkan dukungan dan kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Ini mencakup kesadaran warga negara untuk memilih dan mendukung produk-produk yang diproduksi di dalam negeri dengan tujuan meningkatkan perekonomian domestik. 3. Mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Bela negara non-fisik dalam aspek mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri melibatkan upaya individu untuk memahami, menghargai, dan merawat warisan budaya yang dimiliki oleh warga negara. Ini mencakup kegiatan seperti mempelajari sejarah, tradisi, seni, dan bahasa nasional. Tidak mencemari nama baik. Bela negara non-fisik dalam aspek tidak mencemari nama baik negara melibatkan perilaku dan tindakan individu untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan reputasi dan martabat negara. Yang terakhir, tidak berpengaruh akan budaya luar atau budaya asing yang bersifat negatif, melibatkan keberanian individu untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma positif dari budaya sendiri. Manfaat bela negara: meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. 2. Mendorong partisipasi aktifnya dalam membangun. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas sosial. Menyadarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menambahkan sikap disiplin dan taat hukum. Penyebab lemahnya kesadaran bela negara: 1. Ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. 2. Kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. 3. Konflik di antara etnis yang mengakibatkan pertumbuhan darah. 4. Tidak adanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. 5. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. 6. Kurangnya tanggapannya pemerintah baik pusat maupun daerah. Tadi presentasi kami dari kelompok 2 tentang bela negara. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.